Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zafakela Tama. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS MSDM 2, yaitu konflik dalam sebuah organisasi. Yang pertama saya akan membahas dari sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Yang pertama itu adanya perbedaan tujuan dari divisi yang memiliki target yang berbeda atau tujuannya tidak sama gitu. Yang kedua ada kompetisi sumber daya yang menjadi antar departemen atau antar interpersonal itu berselisih gitu, seperti rebutan budget dan fasilitas yang diberikan. Yang ketiga, perbedaan nilai atau adanya perbedaan budaya atau prinsip cara kerja dari masing-masing individu. Yang keempat, ada komunikasi yang buruk, yaitu antar departemen atau antar personal itu salah paham dan miskomunikasi. Contoh yang bisa diberikan yaitu dari antar divisi, yaitu tim marketing ini mem- ingin mempunyai budget yang besar untuk berkampanye, sementara tim finance ini ketat kaitannya dalam pengeluaran uang itu. Dan divisi IT juga membutuhkan upgrade sistem segera, namun divisi lain juga meminta prioritas yang sama untuk proyek mereka. Nah, di sini akan menimbulkan konflik antar divisi karena pembajetan yang minim gitu atau tidak sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang kedua itu ada contoh dari konflik dari interpersonal, yaitu antara senior dan junior, yang dimana si senior ini merasa terancam dengan masuknya fresh graduate yang sangat melek teknologi gitu. Sementara manajemen itu mendorong untuk semua karyawan itu bisa mendigitalisasi dalam proses kerjanya. Jadi si senior ini merasa kayak, aduh gue harus gimana ya, gue ngerasa terancam ya adanya fresh graduate yang jago gitu. Nah itu akan menimbulkan konflik juga antar personal. Analisis mendalam penyebab konflik gitu. Yang pertama itu ada faktor struktural, yang kedua ada faktor personal. Nah, di faktor struktural ini pastinya ada hierarki yang kaku atau komunikasi yang terhambat antar level manajemen dari level yang atasan atau level yang bawah. Nah, yang kedua itu pembagian tugas tidak jelas. Ada overlapping nih dari tanggung jawab antar departemen. Jadi kayak yang satunya harus kayak gini, sebenarnya nggak kayak gini, nggak sesuai tupoksi, kayak gitu. Yang ketiga ada sistem reward yang tidak adil. Nah, ini biasanya yang sangat eh, informasinya sedikit karena harus ditanya dulu baru ada, dan itu perbedaan kompensasinya itu sangat signifikan antara karyawan gitu. Yang kedua, ini dari faktor personal, perbedaan kepribadian. Nah, pasti kan ada kepribadian yang introvert, extrovert, dan ambivert gitu kan. Kalau ambivert itu dua-duanya gitu. Nah, yang kedua itu dari ambisi berlebihan. Jadi antara introvert dan extrovert itu pasti kan kompetisinya berbeda ya. Nah, itu kadang ada aja kompetisi yang tidak sehat untuk mendapatkan yang lebih atau promosi gitu. Yang ketiga itu stres dan beban kerja, tekanan dari deadline atau eh, banyak tugas yang memang harus lembur kayak gitu. Itu kan akan memicu emosi kita, memicu tenaga kita gitu. Nah, di sini ada contoh dari PT Teknologi Maju. Nah, antara tim developer dan senior juniornya itu, hmm, si seniornya itu merasa junior nggak menghargai pengalaman yang dimiliki oleh si senior ini. Nah, si junior merasa ide-ide mereka ini tidak diterima gitu. Di sini root cause-nya atau masalah yang ditemukannya itu tuh dari awal masuknya si junior ini nggak ada mentoring sistem atau pengenalan lingkungan seperti apa. Mungkin dari situlah si senior itu merasa kayak, kok lu nggak ngehargain gue, tapi kan padahal si junior juga nggak tahu karena tidak ada mentoring sistem yang terstruktur dan feedback mekanisme yang efektif kayak gitu. Metode efektif penanganan konflik. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua ada kompromi, yang ketiga menghindar, yang keempat kompetisi. Nah, dari keempat ini sudah dijelaskan di sini masing-masing metode itu memiliki caranya gitu, caranya untuk menangani konflik gitu kan. Dimulai dari kolaborasi, entah dia bekerja sama untuk mencari jalan keluar, dan kompromi mencari jalan tengahnya untuk berbicara, saling saling bertukar pendapat. Nah, dalam menghindari ini dia memberikan waktu untuk berpikir, entah waktu dalam mencerna konfliknya atau mencerna untuk menyepakati sesuatu gitu. Dan di saat kompetisi ini antara dua yang sedang terjadi konflik ini, menang kalah itu bisa digunakan sebagai keputusannya nanti gitu. Implementasinya gimana sih? Contohnya di sini tuh ada konflik antara budget si marketing sama R&D. Gimana solusinya? Ya mereka membuat joint project. Jadi kayak antara marketing dan R&D itu menggabungkan penelitian pasar misalnya dengan pengembangan si produknya R&D gitu. Jadi kan bisa sharing budget dan hasil dari penelitian si pasar dan pengembangan produk. Nah, itu kan bisa menjadi suatu kolaborasi yang baik gitu. Strategi penanganan konflik yang optimal. Nah, tahapannya nih ya. Tahapan yang pertama itu ada identifikasi akar masalah atau dianalisis mendalam apa penyebabnya. Yang kedua itu gathering information atau eh, semua pihak itu bisa berpendapat secara objektif gitu. Yang ketiga brainstorming solusi atau kita duduk bareng-bareng dalam
mencari jalan keluar alternatif gitu. Terus evaluasi opsi. Ya ini dievaluasi lah setiap solusinya. Yang selanjutnya implementasi. Nah ini eksekusinya dari hasil tadi itu apa dan pastinya ada monitoringnya gitu. Terus follow up. Si follow up inilah yang akan menjadi evaluasi dari efektifan dan adjustment bila perlu gitu. Jadi kayak kalau ada penambahan, penambahan solusi yang kayak gimana gimana itu nanti di follow up lagi gitu. Nah di sini ada contohnya. eh, Contohnya diambil mediasi, mediasi profesional. Nah, ini biasanya melibatkan pihak ketiga yang netral. Biasanya itu human resource ya, yang emang ada SDM-nya gitu. Yang memfasilitasi diskusi. Dan ini terbukti meningkatkan success rate dalam penyelesaian konflik antar karyawan dibandingkan penyelesaian internal atau sendiri gitu secara mandiri. Hasil yang optimal. Nah, konflik ini ditangani dengan metode kolaboratif, menghasilkan solusi yang bertahan 3 kali lebih lama dibandingkan solusi yang dipaksakan dan meningkatkan karyawan, meningkatkan kestabilan karyawan lah. Gitu. Pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Apa sih manfaatnya? Yang pasti meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi konflik. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Yang keempat, ada employee atau karyawan engagement. Itu yang karyawan merasa dihargai karena kan terlihat itu. Nah, yang terakhir ada efisiensi operasional. Nah, data yang didapat ini biasanya contoh dari perusahaan dengan komunikasi efektif yang memiliki turnover lebih rendah, customer satisfaction-nya lebih tinggi, dan revenue growth-nya lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan komunikasi yang buruk. Dampak positif yang didapat dari komunikasi efektif yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, membangun kepercayaan antar karyawan, memfasilitasi knowledge transfer, dan mendukung achievement tujuan organisasi yang lebih efisien. Namun, dalam dalam menjalani komunikasi efektif, itu pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi. Misalnya, hambatan yang struktural, itu yang tadi awal kita jelasin ya, itu ada hierarki yang terlalu bertingkat atau antar antar level itu banyak gitu kan. Pasti kan banyak perbedaan atau miskomunikasi kan. Terus lingkungan, entah entah remote work atau WFA gitu. Nah, yang kedua itu hambatan personal. Ini biasanya budaya, bahasa itu kita akan mempelajari lagi lah. Intinya kalau misalnya kita ketemu orang yang berbeda budaya sama kita gitu. Hambatan teknologi. Nah, ini biasanya banyak aplikasi-aplikasi yang belum kita pelajari biasanya seperti itu. Yang keempat, hambatan kontekstual. Nah, ini eh, berkonteks aja sih dalam kulturnya organisasi itu gimana. Contoh dari hambatan komunikasi, nah ini si PT Global Industri ini mengalami delay proyek 3 bulan karena miskom antar tim Indonesia dan Singapura. Nah, root cause-nya di sini berarti kan 3 bulan itu karena tim Indonesia dan Singapura. Nah, dilihat nih perbedaan time zone-nya. Pasti kan beda dong antara Indonesia dan Singapura. Nah, ini menjadi cultural konteks dalam berkomunikasi dan over reliance pada email tanpa follow up call karena ya perbedaan jam dan itu harus di-manage lagi waktunya untuk bisa berkomunikasi sesuai waktu dan tempatnya masing-masing. Pedoman komunikasi yang baik untuk manajemen SDM. Yang pertama itu ada strategi komunikasi multi-channel, yang kedua ada feedback loop system, yang ketiga ada communication skill training, yang keempat ada measurement dan continuous improvement. Nah, dari keempat pedoman ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang memang bisa membuat setiap antar individu itu membuka pikirannya open-minded dalam berkomunikasi, dalam memberikan feedback, dalam eh, apa ya pengembangan dirinya gitu. Jadi untuk mencapai si pengembangan atau continuous improvement ini, ketiga ini harus dilakuin dulu gitu, gitu ya. Jadi cerita cerita dari implementasi kesuksesan dalam berkomunikasi itu, si perusahaan itu berhasil meningkatkan karyawan em, lebih baik gitu dan mengurangi konflik internal serta meningkatkan project sukses hingga 99%. Gitu. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif sama dengan organisasi yang sukses. Berarti organisasi yang sukses dia itu komunikasinya baik seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.